Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Horiska dan Pak Nyoman. Selamat pagi Selamat Bu pagi Susi. Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah baik Ibu, luar luar biasa. biasa. Ya, Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya. Nggih Bu. Nggih. Nah, untuk hari ini yang berperan sebagai coach itu adalah Bu Horiska, yang menjadi coach itu Pak Nyoman, dan yang sebagai observer adalah saya sendiri, Ibu Susi. Kemudian sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan indikator yang ingin saya observasi hari ini. Sesuai dengan rubrik, yang ingin saya observasi adalah terlihatnya alur tirta dari hasil praktik coaching kita nanti. Ibu Horiska hari ini berperan sebagai coach ya Bu ya? Nggih, betul Ibu. Nah, kompetensi coaching apa Bu yang ingin dikembangkan hari ini? Pada hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi coachingnya itu yaitu mendengar aktif Bu. Dari ketiga kompetensi yaitu mindfulness, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah, dari 3 kompetensi tersebut, Bu Horiska secara spesifik yang ingin diobservasi adalah menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya. Iya Bu. Ya baiklah, semoga praktik coaching nanti berjalan lancar. Semoga dimulai Horiska, Pak Nyoman. Nggih Bu. Nggih, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nyoman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Devi. Bagaimana kabar Pak Nyoman hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Jenengan sehat Bu? Alhamdulillah, sehat juga Bapak Alhamdulillah. Nyoman. Iya Bu. Pada pertemuan kita hari ini Pak Nyoman, kira-kira apa yang ingin Pak Nyoman sampaikan kepada saya? Iya Bu, hari ini tuh saya pengen ngobrol tentang hasil PTS anak-anak itu loh Bu, khususnya matematika kok nilainya masih banyak yang di bawah KKM gitu. Saya pengen ngobrol itu dengan jenengan. Oh, berarti jenengan pada pagi hari ini punya kendala tentang nilai PTS dari siswa-siswi jenengan yang di bawah KKM. Gitu nggih, Pak? Iya, saya ingin itu Bu, ngobrol itu dengan jenengan. Kok bisa Bu ya anak-anak kok nilainya masih di bawah KKM gitu loh. Ya hampir 40%-an Bu dari kelas saya. Dari permasalahan Bapak, kira-kira yang ingin Bapak capai nanti yang seperti apa nggih Ya tujuannya? saya pinginnya tahu Bu, apa ya, apa faktor penyebabnya Bu ya, agar bisa saya perbaiki, agar nanti penilaian akhir semesternya itu mengalami kenaikan begitu loh Bu, anak-anak untuk matematikanya. Oh, begitu. Iya. Jenengan ingin mengalami kenaikan untuk penilaian matematika anak-anak nggih. Iya. Nah, yang kira-kira Bapak pikirkan untuk menjadi solusi dari permasalahan Bapak apa ya kira-kira? Kalau yang saya pikirkan sekarang itu Bu, gimana caranya saya kalau menjelaskan mungkin apa itu Bu, dengan model yang mudah dimengerti anak-anak Bu ya. Mungkin kesulitan anak-anak saat saya terangkan atau bagaimana itu Bu yang ingin saya lakukan Bu. Mencari metode atau model yang membuat anak-anak mudah lah belajar matematikanya. Oh, berarti selama ini pembelajaran Pak Nyoman belum menerapkan model yang menarik anak-anak tadi ya? Iya Bu, yang saya terapkan itu untuk matematika ini biasanya ya model cara berkelompok begitu Bu. Kadang juga ada permainan tapi
melihat materinya juga saya, Bu. Kalau saya memungkinkan memakai model cara berkelompok, ya saya cukup lakukan itu, Bu. Nggih, nggih, nggih. Kira-kira Pak, selain model cara berkelompok, kemudian jenengan tadi kan sudah memikirkan cara lain, seperti menerapkan model yang menarik anak-anak tadi, nggih. Iya. Ada nggak kiranya alternatif lain yang Bapak pikirkan? Ada, Bu. Saya coba mungkin bertanya pada guru yang lebih berpengalaman dari saya, Bu ya. Saya juga tak Nggih. tak mencari referensi lain, mungkin sebagai tambahan apa? Tambahan pengetahuan agar saya bisa menerapkan metode atau model yang lain, Bu, yang memang efektif. Itu langkah yang mungkin rencana saya yang kedua itu, Bu. Dan yang ketiga nanti ada lagi, Bu. Oh, Ketika nggih. nanti saya tak ikut semacam apa pelatihan atau melihat YouTube dan sebagainya, Bu, buat nambah-nambah referensi juga. Waduh, Itu, Bu. sudah menarik ya Pak. Dari permasalahan Bapak yang tadi, nilai anak-anak yang Ya, berkurang, jenengan sudah mulai mengobservasi diri jenengan sendiri di sudut iya, Bu. mananya nggih. Kemudian Bapak, kira-kira dari skala 1 sampai 10 Pak ya, posisi Bapak dalam Ya, mencapai tujuan tersebut itu berada di posisi mana nggih? saya rasa masih di posisi 5, Bu. Posisi tengah-tengah sepertinya, Bu. Kalau Pak Nyoman sudah mulai menerapkan apa namanya, alternatif-alternatif tersebut, harapan Bapak itu Ya, mencapai posisi berapa, Pak? ya untuk target saya ya naik 2 tingkat lah, Bu, di posisi 7 atau alhamdulillah kalau bisa di posisi 8. Ya kalau lihat hasilnya anak-anak masih di bawah itu kadang ya itu loh, Bu, bingung kadang apa saya tak mencoba untuk lebih berusaha lagi, Bu. Tadi untuk mencapai nilai 8 atau 7 lah, Bu, sementara ini. Hambatan atau gangguan apa, Pak, kira-kira yang menghalangi Pak Nyoman melaksanakan alternatif tersebut? Kendala yang Bapak alami? Iya, iya yang pertama itu loh, Bu. Kan soalnya kan dari Ya. Korwet, sedangkan yang dibuat soalnya itu kemarin itu terlalu hot, Bu, soalnya. Jadi saya sendiri juga ya dikatakan terhambat karena ini juga iya, karena dipukul rata, Bu. Soalnya yang intinya belum kami ajarkan ke anak-anak. Terus yang kedua hambatannya itu dalam waktu, Bu. Kemarin PTS-nya kan awal Maret, Bu. Sedangkan materinya juga ya agak ngebut sedikit, Bu. Sehingga kurang maksimal. Itu hambatannya, Bu. Dua, Bu. Nah, Tadi. nggih, dari 2 hambatan tersebut, yang pertama soalnya terlalu hot untuk menurut jenengan dan waktunya Ya, tadi jenengan harus mengejar waktu nggih menuju ke PTSI. iya, Ketika jenengan menemukan permasalahan yang seperti itu di kemudian hari, berarti yang harus jenengan lakukan sebelumnya apa, Pak? ya, yang saya lakukan ya berarti saya harus mempersiapkan diri dan anak-anak juga, Bu. Segala kemungkinan yang terjadi seperti tadi, ya memang harus harus segera teratasi, Bu. Kita ambil yang kemungkinan terburuk saja, misal ini terulang di tahun depan, berarti saya tak lebih intent ke anak-anak agar tidak ada yang tertinggal, Bu. Dan banyak berlatih soal-soal HOTS, Bu. Lah wong kemarin lho, Bu, matematika lah masalah volume. Lah kok iso volume 3 bangun ruang ditumpuk jadi satu sih, Bu. Nggih anak-anak kan nggih. Masih belum
sampai situ. Berarti apa Itu, Bu. kesimpulan jenengan dari permasalahan yang jenengan hadapi tadi, permasalahan yang Ya, dihadapi anak-anak di bagian mananya Pak itu? yaitu Bu di kesiapan diri anak-anak memahami bentuk soal atau soal yang berbentuk odds tadi, Bu. Itu hambatan yang mungkin saya rasa ke anak-anak, Bu. Anak-anak masih belum siap sampai di situ. Karena saya tadi kurang apa ya, Bu ya? Ya kurang mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi, Bu. Itu, Bu. Saya rasa Ya, itu. sudah menarik sekali ya Pak. Jenengan sudah apa memikirkan sampai sebegitu panjangnya tentang tujuan jenengan Berkat Bu Devi nih. meningkatkan nilai anak-anak tadi. Nah, kira-kira Pak jangka waktunya Pak Nyoman untuk apa mengatasi masalah tersebut butuh waktu berapa lama Pak? Dari hari ini jenengan mungkin sudah berpikir tentang permasalahan jenengan tadi. Iya, Bu. Untuk jangka waktunya, kalau bisa ya sebelum semester ini, Bu. Jadi sebelum penilaian akhir tahun ini, ya saya harus bisa menyajikan apa semacam pembelajaran yang membuat anak-anak nyaman, senang, dan siap, Bu, menghadapi tipe-tipe soal yang seperti tadi, begitu, Bu. Nah, dari sudah jangka waktu, kemudian alternatif yang sudah jenengan pikirkan tadi, kira-kira jenengan menilai ukuran dari keberhasilan upaya jenengan dari mananya, Pak? Kalau saya melihat ukuran keberhasilannya, yang pertama dari prosesnya nanti, Bu. Ketika pembelajaran matematika di kelas itu, anak-anak bagaimana refleksinya, tanggapannya. Terus yang kedua terutama dari hasilnya, Bu. Saya ingin tahu hasilnya. Ketika proses sudah saya buat sedemikian rupa, terus hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya masih di bawah KKM, berarti ada yang memang perlu saya perbaiki lagi, Bu. Terutama mungkin dari apa persiapan-persiapan saya yang perlu apa ya di lebih matangkan lagi, Bu. Nah, Itu Bu, dua tadi. super sekali Pak, jenengan sudah menentukan Ya, ukuran terima kasih, Bu. keberhasilan, kemudian sudah bahkan jenengan sudah mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi nggih, di apa namanya permasalahan Iya. jenengan tadi. Nah, dari hal tersebut Pak, bagaimana jenengan berkomitmen dengan apa yang akan jenengan lakukan nanti? Ya, untuk komitmen saya, Bu, yang pertama bahwa ya pembelajaran ini saya lakukan untuk anak-anak, gitu, atau untuk anak-anak bisa mendapatkan hasil yang baik, Bu, sesuai kemampuan mereka. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau memang saya sudah berusaha dan hasilnya mungkin apa belum sesuai harapan menurut saya mungkin, Bu, ya. Ya saya kembali ke komitmen tadi, Bu. Bahwa ini ya untuk anak-anak dan juga anak-anak sesuai dengan kodratnya lah, Bu, ya Betul. istilahnya, Bu, ya. Itu. Ya, ya situ saja, Bu, Dalam komitmen menjaga saya. komitmen, kemudian menjalankan alternatif untuk menangani masalah jenengan, serta waktu yang harus jenengan butuhkan. Kira-kira siapa Pak yang berperan penting dalam hal ini? Jenengan butuh dukungan siapa? Gitu. Yang iya dukungan tentunya dari kepala sekolah, juga rekan guru serta wali muridnya, Bu. Kalau saya apa berusaha sedemikian rupa tanpa didukung beliau-beliau, ya
tidak optimal nanti. Misalnya saya sudah berusaha di sekolah, di rumah nggih tidak diperhatikan belajarnya, ya nanti belum optimal, Bu. Begitu, Bu. Tiga Sedangkan pihak yang itu. jenengan jadikan prioritas yang paling penting, berperan penting sinten, Pak? Yang berperan penting pasti kepala sekolah, Bu. Jadi untuk saya menyiapkan sedemikian rupa, saya juga bertanya atau mendiskusikan dengan beliau, apakah cara ini cocok gak, Bu, untuk untuk anak-anak gitu, Bu. Saya diskusi yang pertama itu dulu, Bu. Berarti jenengan mengkolaborasikan apa yang akan jenengan lakukan nanti. Yang pertama dengan kepala sekolah jenengan, Iya, Bu. kemudian kalau seandainya kemungkinan terburuk jenengan tidak mendapat dukungan dari kepala sekolah, apakah jenengan akan menghentikan langkah tersebut? Kalau tidak mendapat dukungan, saya tidak berhenti, Bu, di situ. Saya tak nyoba cari tahu kenapa sih kok tidak didukung, gitu, Bu. Saya akan merefleksikan, oh mungkin rancangan saya yang terlalu wow misalnya, tapi penerapannya juga tidak memungkinkan, bisa jadi seperti itu. Saya akan revisi lagi, Bu, sesuai. Ya insya Allah mendukung, Bu, kalau kepala sekolah saya. Enak, Bu, orangnya. Luar Oke. biasa, Pak. Jenengan ternyata sudah memiliki gambaran-gambaran dari permasalahan jenengan Iya, tadi, Bu. Nah, Bapak, Nggih. untuk sesi percakapan kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini, kira-kira apa saja yang sudah Bapak nyaman dapatkan dan yang menjadi gambaran yang sudah jenengan pikirkan tadi? Ya, yang sudah saya dapatkan hari ini, saya tahu, Bu, apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu untuk mempersiapkan anak-anak. Kemudian tadi pihak siapa yang saya prioritaskan terlebih dahulu dalam penyusunan pembelajaran saya nanti. Terus hambatan yang mungkin terjadi itu juga harus bisa saya pikirkan, Bu. Masalah tadi waktu, masalah tadi materinya itu juga saya harus menyiapkan diri, Bu, dan pembelajaran saya nanti. Luar biasa sekali Pak Nyoman persiapan jenengan. Nah, untuk tindak lanjut sesi ngobrol kita hari ini, coaching kita hari ini, kira-kira saya akan bertemu dengan Bapak Nyoman dengan hal kabar yang seperti apa, Pak? Iya, di pertemuan kucing selanjutnya, Bu, ya saya pengen cerita perkembangan persiapan dan pelaksanaan yang saya lakukan, Bu. Apakah nanti ada hasilnya atau ada hambatan-hambatan yang lain di luar yang saya sampaikan tadi. Nanti saya tak ngobrol-ngobrol kembali dengan Bu Devi ya. Luar biasa. Gitu, Bu. Terima kasih Bapak Nyoman. Berarti Bu, saya tunggu pertemuan berikutnya dan kabar baik dari jenengan, dari perkembangan permasalahan jenengan tentang upaya Pak Nyoman meningkatkan nilai matematika dari siswa Pak Nyoman. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu, ya. Sami-sami. Bagaimana perasaan Pak Nyoman hari ini? Ya, lega, Bu. Kayak habis berbuka puasa minum es degan itu, Bu. Waduh. Tapi sekarang Pak Nyoman hari ini puasa bukan? Puasa, Bu, kan? Oh, alhamdulillah. Iya. Itu, Bu. Saya kira sudah buka barusan. Bahaya, Bu, lah sudah buka. Baru start ini, Bu. Tapi ya itu, Bu. Plong rasanya, Bu. Saya ada gambaran seperti tadi, Bu, akhirnya. Alhamdulillah, Pak Nyoman, Bu. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu dan
hasil dari perkembangan permasalahan Pak Nyoman hari ini. Iya, Bu. Oke. Siap, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Nyoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Terima kasih Bu Khoriska dan Pak Nyoman telah melaksanakan praktik coaching dengan baik hari ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi yang telah saya amati tadi. Iya. Nah, dari hasil observasi yang sudah berjalan tadi, sudah nampak alur ceritanya, jadi ada tujuannya, terus identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Hal ini terlihat dari bagaimana Pak Nyoman dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Itu ya. Kemudian pertanyaan saya dari praktik coaching tadi, indikator apa yang sudah tercapai Bu Khoriska? Sama seperti kompetensi yang ingin saya capai dari awal, saya di sini lebih cenderung mendengar aktif, Bu. Oh iya, jadi menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya. Ya, kemudian untuk praktik selanjutnya, indikator apa yang ingin Ibu Khoriska kembangkan? Untuk pertemuan selanjutnya saya berharap bisa mengembangkan kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot agar kompetensi yang saya miliki lebih lengkap lagi. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali Bu Devi. Mungkin cukup untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Nyoman.